Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu mendambakan keberkahan dalam hidupnya, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, serta ketenangan dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit dari kita yang merasa hidupnya stagnan, penuh konflik, bahkan merasa dijauhkan dari keberkahan Allah. Rumah terasa sempit meski luas, rezeki seret meski kerja keras, dan hati panas meski diam. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Salah satu penyebab yang sering luput dari perhatian adalah ketiadaan malaikat rahmat di dalam rumah. Dalam ajaran Islam, malaikat bukan sekadar makhluk gaib yang tidak tampak. Mereka adalah pembawa rahmat, penjaga, dan pemberi keberkahan atas izin Allah. Jika rumah kita tidak lagi menjadi tempat yang disinggahi oleh malaikat, maka bisa dibayangkan siapa yang masuk menggantikannya. Kehidupan akan mudah dihinggapi setan, konflik, kemiskinan, dan kegelisahan. Islam, melalui Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan para ulama salaf, telah menguraikan berbagai hal yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah. Penyebab-penyebab ini bisa berupa tindakan lahiriah maupun kondisi spiritual. Maka, penting bagi kita untuk memahami dan menghindarinya agar rumah kita selalu dinaungi oleh malaikat, penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Berikut adalah penyebab rumah tidak dimasuki malaikat menurut pandangan dalam Islam. 1. Memelihara anjing dalam rumah. Dalam ajaran Islam, anjing termasuk hewan yang statusnya khusus. Di satu sisi, ia adalah ciptaan Allah yang memiliki kegunaan dalam bidang keamanan, perburuan, atau menjaga ternak, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Namun di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas melarang memelihara anjing tanpa tujuan syar'i, terutama di dalam rumah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis ini menyeratkan bahwa keberadaan anjing di dalam rumah menjadi penghalang bagi malaikat rahmat untuk masuk. Ini bukan hanya persoalan hukum fikih, tetapi juga berkaitan langsung dengan dampak spiritual dan keberkahan dalam rumah tangga. Keberadaan malaikat dalam rumah merupakan simbol hadirnya ketenangan, pengawasan ilahiyah, dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat tidak masuk, maka rumah menjadi hampa dari penjagaan spiritual. Ini membuka celah besar bagi setan untuk masuk dan menyebarkan gangguan. Tidak sedikit kasus di mana rumah tangga yang terlihat rapi secara fisik, tetapi penuh konflik, kegelisahan, dan ketidakberkahan. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan malaikat yang tidak masuk adalah malaikat pembawa rahmat, bukan malaikat pencatat amal. Artinya, keberadaan anjing dalam rumah secara langsung menghalangi datanya rahmat Allah, dan ini bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari seperti rezeki yang seret, hati yang gelisah, dan keluarga yang jauh dari sakinah. Lebih jauh, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menafsirkan bahwa larangan ini menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga kemurnian tempat tinggal seorang muslim dari unsur-unsur najis atau hal yang menjauhkan dari keberkahan. Air liur anjing dikategorikan sebagai najis berat, mughalazah, oleh jumhur ulama. Ketika anjing tinggal di dalam rumah, najis ini bisa menyebar dan memengaruhi kesucian tempat ibadah di rumah, seperti sajadah, lantai, dan lainnya.
Dalam jangka panjang, ini berdampak pada kondisi ruhiyah para penghuninya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat sujud dan doa, justru menjadi tempat yang dijauhi malaikat dan diisi energi negatif. Maka dari itu, sangat penting untuk menempatkan anjing hanya pada ruang luar rumah atau dalam kondisi darurat dan kebutuhan tertentu yang dibenarkan syariat. 2. Gambar dan patung makhluk bernyawa. Gambar dan patung makhluk bernyawa telah disebut secara eksplisit sebagai penghalang masuknya malaikat ke dalam rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung." Yang dimaksud dengan gambar dalam konteks ini adalah representasi makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hukum menggambar, namun sepakat bahwa memajang gambar makhluk bernyawa di rumah sebagai dekorasi adalah tindakan yang tidak dianjurkan, bahkan sebagian menyatakannya haram. Sebab, gambar-gambar tersebut diyakini menyerupai perbuatan kaum terdahulu yang menyembah berhala. Dalam konteks spiritual, rumah yang penuh dengan gambar makhluk hidup menjadi tempat yang tidak disukai malaikat karena dianggap menyerupai tempat syirik. Penjelasan mendalam datang dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa rumah yang dipenuhi gambar-gambar bernyawa, terutama yang dipajang di dinding atau dijadikan penghias utama, menyerupai rumah-rumah kaum musyrik. Ini berbahaya karena secara perlahan dapat mengikis nilai tauhid dan memunculkan rasa bangga terhadap makhluk, bukan kepada Khalik. Sebaliknya, rumah yang bersih dari unsur-unsur ini, yang dindingnya dipenuhi ayat-ayat Al-Quran, tulisan zikir, atau pemandangan alam, cenderung lebih disukai malaikat. Ketika malaikat rahmat hadir dalam rumah, maka rumah tersebut akan dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk dalam urusan rezeki dan hubungan antar anggota keluarga. Di sisi lain, keberadaan gambar dan patung juga mengundang godaan setan. Setan akan memanfaatkan ketidakhadiran malaikat untuk menanamkan bisikan buruk, menyalakan api konflik, dan merusak keharmonisan. Ketika rumah dijauhi malaikat, maka efeknya bisa langsung terasa. Komunikasi antara suami istri menjadi kaku, anak-anak sulit diatur, dan suasana rumah penuh ketegangan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa salah satu hikmah larangan ini adalah untuk menjaga fitrah manusia agar tidak menyekutukan Allah dalam bentuk yang halus sekalipun. Maka, membersihkan rumah dari gambar dan patung makhluk bernyawa bukan hanya soal dekorasi, tapi soal menjaga spiritualitas dan membuka pintu rahmat Allah. 3. Bau tidak sedap. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara lahir maupun batin. Salah satu penyebab rumah dijauhi malaikat adalah bau yang tidak sedap, seperti bau rokok, kotoran, najis, atau masakan tertentu, seperti bawang mentah yang menyengat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya dia menjauhi masjid kami, karena para malaikat terganggu oleh apa yang mengganggu manusia." Hadis ini memberikan isyarat bahwa malaikat tidak menyukai bau tidak sedap, bahkan dalam konteks ibadah sekalipun. Maka tidak mengherankan jika rumah yang kotor, berbau busuk, atau penuh asap rokok menjadi tempat yang tidak disukai oleh malaikat. Padahal, rumah yang tidak dikunjungi malaikat akan kehilangan keberkahannya. Asap rokok, misalnya, bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga menciptakan atmosfer negatif dalam rumah. Selain merusak udara, rokok juga menjadi simbol dari sikap tidak menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah. Jika rumah dipenuhi asap rokok, tidak hanya tubuh keluarga yang terpapar, tetapi juga ruhani mereka ikut terkontaminasi. Para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama Al-Azhar menyebutkan bahwa merokok di dalam rumah termasuk tindakan yang mengganggu keluarga dan mengusir malaikat rahmat. Hal ini juga berlaku bagi rumah yang tidak terjaga kebersihannya, tumpukan sampah, kamar mandi yang jorok, atau dapur yang kotor. Semuanya ini menjadi penyebab berkurangnya kenyamanan spiritual dalam rumah tersebut.
Rumah yang bersih bukan hanya menggambarkan karakter pemiliknya, tetapi juga menjadi tempat yang disukai oleh malaikat. Imam Ibnu Hibban mencatat bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, dan rumah yang bersih menjadi tempat berkumpulnya kebaikan. Maka sangat penting bagi muslim untuk menjadikan rumahnya bersih dari najis, kotoran, bau tidak sedap, dan menjaga ventilasi udara agar tetap segar. Dengan begitu, rumah menjadi tempat yang layak bagi kehadiran malaikat yang membawa kedamaian dan keberkahan. Jika rumah harum dengan wangi-wangian yang halal dan suci, dibersihkan secara rutin, dan dijauhkan dari asap rokok serta najis, maka rumah itu insya Allah akan menjadi tempat yang damai, tenang, dan penuh dengan energi positif dari langit. 4. Perilaku dosa dan kemaksiatan dalam rumah. Salah satu sebab utama mengapa rumah dijauhi malaikat adalah karena adanya kemaksiatan yang terjadi di dalamnya. Kemaksiatan di sini bisa berupa perbuatan zina, membuka aurat, menonton tayangan haram, mendengarkan musik yang melalaikan, berjudi, dan bentuk-bentuk maksiat lainnya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27, Allah memperingatkan bahwa Syaitan dapat melihat manusia dari arah yang tidak mereka lihat dan akan terus menggoda mereka hingga terjatuh dalam dosa. Ketika rumah menjadi tempat maksiat, maka ia menjadi medan permainan syaitan dan malaikat tidak akan hadir dalam tempat yang dicemari oleh dosa. Ini menjelaskan mengapa banyak rumah tangga muslim yang tampak islami secara simbolik, tapi di dalamnya penuh konflik dan jauh dari keberkahan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya menjaga rumah dari maksiat karena ia adalah tempat pertama pendidikan dan ibadah. Rumah yang setiap harinya diisi dengan tayangan haram, musik tidak senonoh, pembicaraan kasar, atau bahkan gibah dan fitnah adalah rumah yang spiritualnya rusak. Anak-anak akan tumbuh tanpa adab, suami istri mudah berselisih, dan rezeki yang datang pun terasa tidak mencukupi. Lebih buruk lagi, rumah seperti ini akan menjadi tempat yang disenangi oleh syaitan. Ketika malaikat tidak hadir, maka bisikan syaitan menjadi dominan. Akibatnya, tidak ada kedamaian, tidak ada sakinah, dan rumah hanya menjadi tempat bernaung fisik, bukan tempat kembali yang menenangkan jiwa. Untuk itu, sangat penting menjadikan rumah sebagai tempat yang bersih dari maksiat dan dosa. Mulailah dengan menata ulang tata ruang rumah agar tidak terpusat pada televisi atau perangkat hiburan. Gantikan dengan rak Al-Quran, tempat sholat keluarga, dan jadwalkan waktu-waktu zikir bersama. Tegakkan adab dalam berbicara, berpakaian, dan bertindak di dalam rumah. Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa keberkahan akan hadir dalam rumah yang dipenuhi taat kepada Allah dan ditinggalkan maksiat. Maka, jika ingin rumah dihuni malaikat dan dijauhkan dari konflik serta kesulitan rezeki, bersihkan rumah dari semua bentuk maksiat, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. 5. Tidak membaca Al-Quran dan tidak berzikir. Al-Quran adalah cahaya, dan zikir adalah pelindung. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran dan zikir akan menjadi rumah yang gelap dalam pandangan spiritual. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran akan bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bintang bersinar bagi penghuni bumi. Ini bukan sekadar metafora. Para malaikat sangat tertarik dengan cahaya ruhani yang muncul dari lantunan Al-Quran dan zikir. Jika rumah hening dari bacaan Al-Quran, maka malaikat pun tidak akan betah tinggal di dalamnya. Sebaliknya, syaitan sangat senang dengan rumah yang sunyi dari Al-Quran karena ia bisa leluasa menanamkan bisikan dan fitnah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil Al-Sayyib mengatakan bahwa zikir dan bacaan Al-Quran adalah senjata utama seorang muslim dalam menjaga dirinya dan rumahnya dari gangguan syaitan. Rumah yang penuh dengan suara musik maksiat, tapi sunyi dari bacaan ayat Allah, akan menjadi magnet bagi syaitan. Anak-anak akan mudah tantrum, suami istri saling mencurigai, dan suasana rumah menjadi penuh kecurigaan dan emosi. Sebaliknya, ketika rumah dipenuhi dengan lantunan Quran, bahkan dengan sekadar memutar murotal, maka rumah itu akan menjadi tempat yang damai dan tenteram,
karena malaikat akan turun membawa sakinah. Untuk menjaga rumah agar tetap didatangi malaikat, kita perlu membuat jadwal rutin membaca Al-Quran dan berzikir. Tidak harus panjang, yang penting istiqomah. Jadikan subuh sebagai waktu terbaik untuk tilawah, dan maghrib sebagai waktu terbaik untuk zikir bersama keluarga. Libatkan anak-anak sejak dini dalam kegiatan ini agar mereka tumbuh dalam nuansa spiritual yang kuat. Imam Malik berkata bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran adalah kuburan. Maka jangan biarkan rumah kita seperti kuburan, sunyi, gelap, dan penuh gangguan. Hiasi rumah dengan cahaya kalamullah dan zikir, agar malaikat betah tinggal, keberkahan mengalir, dan kehidupan menjadi lebih tenang, berkah, serta penuh cinta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat kembali, tempat berteduh dan merajut cinta. Namun jika rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman karena sering terjadi konflik, rezeki tersumbat, atau hati terasa hampa, maka perlu dilakukan muhasabah. Bisa jadi, rumah itu telah kehilangan tamu istimewanya, para malaikat rahmat. Malaikat membawa kedamaian, keberkahan, dan penjagaan dari gangguan setan. Jika mereka enggan masuk, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Setan, yang tugasnya memang menebar kerusakan, menyalakan api emosi, dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Maka tidak heran, rumah tanpa malaikat akan mudah menjadi sarang pertengkaran dan kemiskinan. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjaga rumah dari semua sebab yang menghalangi malaikat masuk. Dari menjaga kebersihan, menjauhi gambar dan patung bernyawa, tidak memelihara anjing tanpa keperluan syar'i, hingga menghidupkan rumah dengan Al-Quran dan zikir. Semoga rumah kita senantiasa dikunjungi malaikat, diberkahi rezeki, dilimpahi sakinah, dan dijauhkan dari keributan serta kemiskinan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.